Pastor akan sedikit memberikan renungan. Dari bacaan pertama dan bacaan Injil, tadi kita mendengar ada kata kunci. Kunci, Allah memberi kunci kepada Elyakim, kunci kerajaan Daud. Dan Yesus memberi kunci kepada Simon, yang akhirnya diberi gelar Petrus. Kunci itu di zaman Yesus, kalau orang berpikir kunci pasti berpikir pintu. Kalau sekarang kan kunci itu bisa mobil, bisa motor, sepeda, kunci. Ingat zaman Yesus belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil. Jadi kalau ngomong kunci pasti pintu. Dan Petrus diberi kunci kerajaan surga. Jangan berpikir bahwa yang nanti membuka pintu kerajaan surga itu Petrus. Bukan. Jadi kalau kita bisa menyogok Petrus, nanti kita bisa masuk surga. Bukan itu. Maksudnya Yesus memberikan kunci kerajaan surga itu artinya apa? Yesus memberikan kuasa, wewenang kepada Petrus dan juga para pengganti Petrus. Siapa itu anak-anak? Betul, Paus, para uskup dan para imam. Diberi wewenang untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau Paus itu pengganti Petrus, bukan berarti Bapak Paus itu pegang kunci kerajaan surga, bukan. Bapak Paus mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa maksudnya Romo? Anak-anak, salah satu kehendak Allah yang diterapkan dalam sakramen pengampunan dosa adalah apa? Seorang imam atas nama Tuhan punya wewenang untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Seorang imam bukan karena pasturnya, bukan pastor ekonya, bukan. Karena wewenang dari Tuhan. Karena sudah ditahbiskan menjadi imam, seorang pastor eko bisa mengampuni, bukan ekonya. Tuhan yang mengampuni kita melalui imam. Wewenangnya dari mana? Kuasanya dari mana? Dari Tuhan Allah. Yesus tadi berkata. Jadi tadi hubungannya antara kunci dan pintu. Orang tidak bisa keluar kalau pintunya tertutup dan terkunci. Kita pun sama. Orang hidup dalam dosa adalah orang yang terkunci di dalam kegelapan. Anak-anak, dosa itu membuat manusia hubungannya menjadi jelek dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirinya. Apa hubungannya dengan Tuhan kok menjadi jelek? Betul, kalau kita berdosa, kita tidak bisa memohon kepada Tuhan dengan tulus. Karena Tuhan pun berkata apa? Pergi, ampuni orang yang menyakiti hati engkau, baru berdoa. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan kalau sudah bisa mengampuni. Ayo, sudah bisa mengampuni kakak adikmu atau belum? Kalau belum, sekarang harus bisa mengampuni. Orang berdosa pun bersalah pada dirinya sendiri karena apa? Dia merusak hidupnya. Contoh, anak-anak. Saya kan pernah kecil juga seperti kalian. Saya waktu kecil, suatu siang setelah pulang sekolah, saya melihat di kamar ibu, di lemari atas ada uang. Saya lihat tidak ada siapa-siapa. Ibu sedang di dapur. Saya pikir kalau saya ambil uang itu, saya bisa jajan. Apalagi saya lapar pulang sekolah.
Saya diam-diam saya ambil uang ibu. Saya tidak mau ajak adik. Kalau ajak adik nanti adik lapor pada ibu. Maka saya sendirian naik sepeda jauh supaya jajannya tidak ketahuan. Sudah sampai di tempat jajan, saya beli es dawet, itu yang paling aku suka. Beli gorengan, itu aku suka. Wah, semua dibeli karena uangnya lumayan banyak. Aku kenyang, aku senang, aku pulang naik sepeda sambil tertawa-tawa. Karena kenyang. Pulang di rumah. Sebelum sampai rumah, saya ngelihat ibu keluar dari rumah tetangga. Saya kan takut ketahuan. Saya senyum-senyum. Ibu, kok. Saya lihat wajah ibu kok sedih ya. Lalu waktu dia sudah masuk rumah, saya tanya, ibu kenapa bu? Dari tetangga ada apa? Tetangga sakit? Enggak kok. Lalu? Ibu siang ini kok kehilangan uang ya. Padahal uang itu mau ibu pakai untuk belanja makanan. Makan siang dan makan malam nanti. Lah kok hilang? Ibu udah enggak punya uang lagi. Maka ibu pergi ke tetangga. Ibu pinjem uang ke tetangga. Kok langsung seperti disambar petir. Sedih. Eko langsung masuk kamar. Langsung Eko berdoa, Tuhan ampun. Dan ada suara dalam hati Eko, kamu sudah mencuri, kamu sudah berdosa, kamu sudah menyakiti ibu kamu. Mau pengakuan dosa. Anak-anak, setelah pengampunan dosa, pastor berkata pada saya, Eko pergi ke mama, ke ibumu, minta maaf ya. Dan Eko minta maaf. Syukur ibu memaafkan Eko. Lihat, bahwa setelah menghadap pastor, Eko dibebaskan dari dosa. Bukan untuk berdosa lagi, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi anak Tuhan. Nah anak-anak sekarang ini kan kalian kadang-kadang sedih. Kalian jangan takut, kalian jangan selalu bersedih. Ingat kita punya Yesus. Siapa Yesus itu? Mesias, penyelamat. Maka sekarang Pastor Eko ingin menghibur kamu. Kita punya Yesus. Yesus itu sahabat kita. Kalau sahabat berarti kita boleh minta kepada sahabat apapun. Pastor akan bernyanyi untuk kamu, nyanyi. Kamu nanti boleh turun dari tempat duduk, loncat-loncat boleh. Asal jangan lempar-lempar, loncat-loncat saja ya. Pastor akan bernyanyi. Ambil gitar dulu. Pasti kalau kamu tahu, ikut nyanyi dengan pastor. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang terindah bagiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang terindah bagiku. Nyanyi bersama-sama, ayo. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Siapa? Nama Yesus yang terindah bagiku.
Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang terindah bagiku. Nama Yesus yang terindah bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan. Hore. Sudah sukacita toh? Sudah bahagia? Hanya Yesus yang bisa membahagiakan kita. Hanya Yesus sobat kita. Maka anak-anak, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan kepercayaan kita. Bahwa kita ini anak-anak yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita ucapkan syahadat para rasul.